Hello everyone, how are you? I hope all of you stay good and healthy. Now we will continue our lesson. Let's learn together. Nah, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, ya nak? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Mari kita belajar bersama and keep spirit, alright? Nah, tetap semangat ya nak. Nah, pendengaran manusia. Pendengaran manusia termasuk salah satu alat panca indera yang disebut dengan telinga. Nah, fungsi telinga adalah untuk mendengar. Kemudian untuk menjaga alat keseimbangan tubuh. Ya, sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi ada dua fungsi telinga. Alat untuk mendengar dan alat untuk keseimbangan tubuh. Nah, telinga dibagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama ada bagian luar yang nampak, kita lihat. Kemudian ada bagian tengah, sudah bagian di tengah. Kemudian bagian telinga dalam. Bagian dalam telinga ya nak. Jadi ada tiga bagian. Bagian luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, kita perhatikan bagian-bagian telinga. Yang pertama ada daun telinga. Ini untuk menangkap getaran bunyi. Kemudian yang berikutnya ada lubang telinga. Ya, lubang telinga ini untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ya, untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, di dalam telinga tengah ada liang telinga. Liang telinga itu berfungsi untuk menghalangi debu atau kotoran yang masuk ke dalam telinga. Nah, kemudian gendang telinga. Nah, gendang telinga ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi, ya, dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, di sini juga ada tulang pendengaran. Ini ada gendang telinga ya nak. Ini tulang-tulang pendengaran. Ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Koklea ini biasa disebut juga dengan rumah siput. Ini dia ya nak. Rumah siput koklea. Karena dia mirip seperti siput ya. Nah, koklea ini atau rumah siput ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, di sini juga ada saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran inilah yang membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, kemudian di sini ada saluran eustasius namanya ya. Saluran eustasius ini menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Nah, faring ini adalah rongga yang terdapat dari mulut ke kerongkongannya nak. Jadi ini berhubungan dengan mulut. Jadi ada hubungannya dari telinga ke mulut kita ini yang disebut dengan faring. Nah, kemudian di sini juga ada namanya inilah saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran ini ya nak. Jadi koklea ini atau rumah siput ini meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ini saraf pendengarannya menuju otak, ya. Nah, jadi inilah dia bagian-bagian telinga. Bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar sudah jelas ini anak, daun telinga dengan lubang telinga. Sedangkan liang telinga ini sudah termasuk ke telinga tengah. Dan gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, koklea, saluran eustasius, dan saraf pendengaran itu sudah termasuk telinga bagian dalam. Oke, itulah bagian-bagian telinga yang kita miliki. Nah, bagaimana proses
kita bisa mendengarkan bunyi? Nah, tentu yang pertama ada getaran dari sumber bunyi. Nah, getaran dari sumber bunyi itu menghasilkan bunyi. Nah, bunyi itu ya ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga melalui lubang telinga tadi, anak. Kemudian gelombang bunyi yang merambat di liang telinga ini menggetarkan gendang telinga. Nah, gendang telinga bergetar, nah, sehingga juga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran ini menangkap getaran, ya, dikirimkan ke koklea, ya nak. Koklea ini menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran tadi mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Maka setelah kita mendengar, kita bisa memahami, mengerti, dan mengetahui bunyi apa yang kita dengarkan. Sama dengan saya yang menjelaskan di sini, ya. Setelah diterjemahkan otak, maka kita bisa mengerti apa yang kita dengar. Oke? Nah, inilah proses bagaimana telinga kita mendengarkan bunyi. Nah, panca indera yaitu telinga ini adalah sebagai indera pendengar. Sebagai ciptaan Tuhan kita harus merawatnya, ya nak. Nah, telinga manusia dapat mendengarkan bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hertz. HZ ini dibaca Hertz. Nah, jadi kita mampu mendengarkan frekuensi bunyinya 20 sampai 20 ribu Hertz. Maka disebutlah ini juga kelompok audiosonik, ya nak. Nah, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, ada orang yang dapat mendengar bunyi yang kuat atau keras. Nah, indera pendengar yang baik dapat mendengar bunyi dengan jelas, asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, bagaimana cara kita memelihara kesehatan telinga? Telinga tentu perlu dirawat, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Nah, di sini ada cara yang pertama. Membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jadi boleh dibersihkan menggunakan kapas yang bersih atau kain yang lembut juga, ya nak. Kemudian jangan mengorek-korek, ngorek-ngorek telinga. Ya, ada yang mengorek pakai lidi, pakai kancing peniti dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Itu dapat mendorong kotoran masuk ke dalam. Nah, kalau nanti kotorannya sudah menumpuk di dalam, itu akan mengganggu pendengaran kita. Ya, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Kalau sudah robek selaput gendang telinga, kita tidak bisa mendengar dengan baik. Nah, jika telingamu bermasalah, pergilah ke dokter spesialis. Disebutlah itu dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Ya, dokter THT telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, supaya telinganya diperiksa dan dibersihkan. Nah, yang ketiga, jika ada suara yang memekakkan telinga atau terlalu kuat, segeralah kita menutup telinga kita supaya tidak merusak gendang telinga tadi. Nah, misalnya ada petir, ya silahkan tutup telinganya. Misalnya kita di dekat sound system, ya, yang kekuatannya mencapai 10.000 watt, ya kan, tutup telinganya. Nah, begitu ya nak. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap merawat telinga kita, tidak merusak gendang telinga. Nah, inilah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk merawat telinga. Oke. Nah, setelah merawat telinga, nah di sini kita belajar menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kerja sama, manfaat kerjasama. Nah, di sini ada contoh kerjasama di kelas.
Misalnya di sini ada gambarnya mereka sedang kerja sama membersihkan ruang kelas atau disebut dengan piket kelas. Nah, membersihkan piket kelas ini, membersihkan kelas dilaksanakan setiap hari. Nah, setiap siswa diberi kesempatan untuk melaksanakan piket kelas. Nah, jika piket kelas terlaksana setiap hari, maka ruangan kelas kita akan bersih sehingga meningkatkan semangat belajar. Be spirit, oke? Nah, kalau saat ini kita belajar dari rumah kena, berarti di mana ruang kamu belajar? Ya, silahkan dibersihkan supaya tetap bersih dan tetap semangat belajar ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kerjasama di kelas, mengumpulkan sumbangan. Saat kapan kita mengumpulkan sumbangan? Saat-saat mungkin ada teman kita yang mengalami musibah. Kita boleh memberikan sumbangan melalui uang, makanan, dan pakaian bekas. Nah, sumbangan itu akan diberikan kepada temanmu. Nah, sumbangan dapat membantu meringankan beban teman yang terkena musibah. Jadi, membantu memberi sumbangan harus dengan tulus, harus dengan ikhlas ya nak, supaya berkat dari Tuhan juga melimpah untuk kita. Nah, yang ketiga ada kerjasama di kelas, mengerjakan tugas kelompok. Nah, di sini misalnya ini tugas kelompok ada 4 orang ya nak. Nah, suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Itu salah satu manfaat kerjasama. Nah, contoh kerjasama di tugas kelompok ini, misalnya diskusi mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Yang kedua juga bisa kelompok membuat prakarya. Ya, karena apa? Kalau dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan lebih ringan dan cepat selesai, sehingga tujuan itu cepat tercapai. Kemudian juga bisa contohnya presentase di depan kelas. Artinya kalau kelompok itu maju, kerjasama siapa yang bicara, yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Oke, inilah contoh-contoh kerjasama yang ada di kelas. Nah, mengukur besar sudut segi banyak. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang segi banyak. Segi banyak itu adalah bangun datar yang memiliki sisi lebih dari 3 atau sama dengan 3 ya nak. Nah, kemudian panjang sisinya atau sisinya lurus. Itu dia kalau segi banyak, masih ingat kan? Nah, cara mengukur sudut pada segi banyak ini dapat menggunakan busur derajat seperti ini, busur derajat ini ya nak. Nah, mengukur besar sudut A. Nah, ini sudut A ini ya nak. Ini A, B, C, D. Jadi setiap sudut ini bisa kita ukur besar sudutnya dengan menggunakan busur. Nah, contoh di sini mengukur besar sudut A pada bangun datar berikut. Impitkan garis alas busur dengan salah satu sisi yang memuat sudut A. Jadi seperti ini nak. Impitkan ke sini. Inilah dia titik sudutnya nak. Di sini titik sudutnya dibuat. Lalu kita perhatikan dari sini. Ini kalau dari kanan dia dalam, ini kita hitung dari sini nolnya nak. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, ini titik sudut A. Jadi inilah dia caranya. Sudah, letakkan yang pertama titik sudutnya di sini. Ya, di sini letak titik sudutnya nak. Mengapa? Karena titik sudut A yang mau diukur maka diletakkan di sini. Oke, itu caranya. Diimpitkan ya nak. Kemudian amatilah angka yang berimpit dengan sisi lainnya seperti ini. Diamati. Nah, setelah diimpitkan, ini titik A ini tadi diimpitkan di sini, lurus ini ya nak. Lalu kita perhatikan, setelah kita hitung tadi ada 70 derajat. Jadi, maka besar sudut A ini sama dengan 70 derajat. Oke? Nah, contoh yang kedua. Dengan cara yang sama, ukurlah besar sudut B.
Nah, besar sudut B kita juga impitkan di sini, anak. Titik sudut B di sini. Ini luruskan, nak. Nah, impitkan di sini. Nah, lalu kita hitung dari sisi luar, ya, skala luarnya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, ini 80. Jadi titik sudut B ini adalah 80 derajat. Begitu cara mengukurnya, nak. Ingat, jika mau mengukur titik sudut, maka impitkan di titiknya ini, nak, di sini. Paham? Mengerti ya? Nah, begitulah cara mengukur besar sudut menggunakan busur. Nah, ini bisa nanti kamu praktekkan di rumah. Kamu ambil busur, lalu ukurlah besar sudut garis atau bidang yang ada di buku. Boleh dipraktekkan, ya, nak. Dan nanti Mem akan buat tugas. Kita perhatikan di classroom kita. Oke? Itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. And salam sehat untuk kita. See you and thank you.